Alhamdulillah telah kita saksikan bersama-sama dengan keberkahan Tuan Guru kita. Alhamdulillah bertambah saudara seakidah dan seiman kita. Semoga sekeluarga yang telah dimualafkan tadi kiranya istiqamah dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Terima kasih. Selanjutnya ini motivasi kepada anak-anak. Saya perhatikan belakangan ini anak-anak lebih banyak main get-get, kurang betah di pondok pesantren. Ustadz kita ini juga pernah dulu dihukum di pondok pesantren. Kalau lambat tadi jalan itu sudah kena hukum. Hurry up, asri katanya. Karena pondok itu memang disiplin. Maka kepada anak-anak kami, khusus ceramah ini kepada anak pesantren dan wali-wali santri bagaimana memotivasi anak-anak. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Tuan Guru kami, Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara LC DSA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Nangro Aceh Darussalam Al-Mukarram Ustadz Haji Fadil Rahmi LC, Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Camat Al-Mukarram, keluarga besar, pimpinan, majelis guru, pondok pesantren Darul Rasyid, wali murid, santri-santri tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi bapak ibu yang kepanasan, silakan ke tenda. Kalau di tenda tuh panas juga, pokok sawit masih banyak. Insya Allah semua yang kepanasan, setiap tetes puluh keringatnya bernilai amal soleh. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah untuknya jalan menuju surga. Pada kesempatan ini saya batasi pada 5 poin saja. Poin yang pertama, Bapak Ibu wali santri yang anak-anaknya sudah belajar di Darul Rasyid, inilah orang tua yang beruntung, karena anaknya selamat dari liberal, selamat dari sekuler, selamat dari komunis, selamat dari ateis, selamat dari internet, selamat dari parabola, selamat dari sinetron, selamat dari drama Korea. Saya sendiri pun tak sanggup mengajar, mengawal anak kandung saya di rumah. Mesti anak keponakan saya serahkan ke pesantren. Maka bapak ibu yang sudah menyekolahkan anaknya ke pesantren Darul Rasyid beruntung dan bertuah. Selamat anak-anak itu sampai hari kiamat nanti insya Allah. Bagi yang belum memasukkan anaknya, sabar, karena pendaftaran 2022 belum bisa diterima sekarang. Tapi insya Allah mau didaftarkan bisa sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Ini untuk iklannya nanti. Siapa yang sanggup mengontrol anaknya 24 jam? Anaknya main handphone. Kadang anaknya dikontrol, bapaknya pula asik main handphone. Bapaknya asik dikontrol, emaknya pula mengikatkan anak ke batang pisang. Gara-gara asik juga main handphone. Yang bisa mengontrol anak-anak kita adalah pondok pesantren.
maka serahkanlah anak ke pondok pesantren. Dimanapun saya ceramah, selalu saya sampaikan, benteng terakhir yang bisa menyelamatkan anak kita adalah pondok pesantren. Narkoba merajalela. Kalau sudah kena sabu-sabu tak tertolong lagi, habis besi-besi pagar kuburan dijual mereka. Balik dia ke rumah, emaknya memasak nasi goreng, kelontang-kelonteng kuali dengan sendok, tak masak nasi itu, ditengok rupanya tabung gas sudah dijual anak untuk beli sabu-sabu. Ketawa ibu tuh. Ibu-ibu baru melahirkan anak menangis, tamu tetangga jiran datang membawakan susu, membawakan mie instan, membawakan sabun, habis dijual laki karena laki mau beli sabu-sabu narkoba. Artis-artis kena narkoba. Tak ada yang bisa menolong ini selain pondok pesantren. Alhamdulillah, nikmat besar diberikan Allah kepada simpang kanan. Betul simpang kanan? Memang betul, betuah sebelah kanan itu memang. Ada kecamatan simpang kiri? Ada juga? Betuah juga? Kalau ada pondok pesantrennya? Ada? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama yang ingin ku sampaikan. Nampaknya memang ini untuk wali santri yang ada di pesantren Darul Rasyid. Tapi video ini akan diupload di internet, ditonton orang semuanya, dari Sabang sampai Papua, yang ada bekerja di luar negeri, di Malaysia sampai ke Qatar, ke Bahrain, ke Saudi Arabia. Kalian tak bisa mengontrol anak-anak kalian. Kalian mencari nafkah, mencari rezeki sesuap nasi dan segantang berlian. Masukkan anak kalian ke pesantren. Ustadz Fadil Rahmi tamat pesantren. Ustadz pimpinan pondok pesantren Darul Rasyid tamat pesantren. Jangan pernah takut. Nanti kalau anak kami tamat pesantren, dia jadi apa? Saya ceramah ke Banda Aceh, masuk ke kamar hotel saya, padahal sudah dikawal polisi, siapapun tak boleh masuk. Tiba-tiba bisa dia masuk ke kamar hotel. Ini tamu kenapa bisa masuk? Rupanya tentara. Kenapa tentara ini bisa masuk? Kawan ustadz dulu di pesantren Darul Arafah, tamat pesantren jadi tentara. Ceramah saya di Lampung, sudah dikawal di bawah, siapapun tak boleh masuk ke lantai atas, pintu sudah dikunci. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu, siapa? Brimob. Siapa kamu? Aku adik kelas ustadz dulu di Darul. Baru pertama yang kepanasan dalam hatinya, mak 4 kali lagi mati dia. Nah, yang 4 lagi tak panjang pendek. Itu apa itu? Kipas angin. Yang kedua adalah anak-anaknya. Kalian anak pesantren yang dimasukkan orang tua ke Darul Rasyid adalah anak yang bertuah. Kalau kalian mau tahu, pergi kalian ke Medan, pergi kalian ke Jakarta, ke Surabaya. Tengoklah anak-anak menjual tisu di lampu merah. Mereka bukan mau cari kaya. Anak-anak yang mengemis dijual. Mereka adalah orang yang hanya cari makan, bahkan dimanfaatkan, dieksploitasi. Anak-anak kecil berjemur hanya untuk cari makan. Kalian makan ada, minum ada, tentram, adem, ayem, senang, bahagia. Beruntung kalian. Jangan ada santri pesantren Darul Rasyid yang merasa dibuang orang tuanya. Aku tak mau mendengar kabar kalian tiba-tiba sore jam 6 pergi ke bawah pokok sawit merenung kerasukan setan karena merasa dibuang orang tua. Jangan sampai nanti sore-sore pergi ke bawah pokok sawit, sampai hati mak ayahku membuang aku kemari macam anak jin hantu setan. Kalian adalah anak yang beruntung, anak yang bertuah. Kenapa? Karena pendidikan kalian dijaga dari mulai awal. SD sudah tamat, masuk SMP Sanawiyah, selesai ini SMA Aliyah, tamat dari sini kalian akan terbang sejauh mata memandang. Kalian bisa ke Inggris macam Ustadz Reza, S1 Al-Azhar Kairo, S2 Inggris, S3 Australia. Kenapa? Karena sedang memberi pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa di Jepang.
Bayangkan itu. Dulu Jepang menjajah kita 3,5 tahun. Habis itu meledak Hiroshima Nagasaki, pulang mereka ke Jepang, tinggal yang ke kampung kita selop Jepang. Tiba-tiba sekarang ada anak Aceh bisa pula mengajar di Universitas Jepang karena Covid, mengajar melalui online. Dididiknya orang di Jepang sana melalui laptop, bisa dia pendidikan melalui aplikasi Zoom. Insya Allah yang mengikuti jejak Ustadz Dr. Riza ini ada dari Darul Rasyid nih, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada anak-anak pesantren yang kurang-kurang semangat, bangkitkan semangat kalian. Nanti gambar Ustadz Riza itu dicetak besar-besar. Kurang juga semangat, bangkitkan semangat. Kita bawa anak-anak yang kurang semangat nanti ke Medan, kita suruh mengemis di lampu merah 3 hari. Biar ditahankan ya bagaimana susahnya kepanasan. Dikasih motivasi ceramah tak juga masuk. Disemangati dengan gambar Ustadz Riza tak juga masuk. Didatangkan Pak DPD tak juga semangat. Didatangkan Pak Bupati tak juga semangat. Apalagi yang bisa membuat kau semangat anak-anakku sekalian. Tapi kalau ditengok dari tatapan mata mereka, semangat mereka semua. Wah, entah semangat, entah takut kena absen, wallahu a'lam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Gedung Wakaf Haji Abdul Halim. Pimpinan pesantren Haji Abdul Rashid. Yang ceramah Haji Abdul Somad. 3 Abdul. Abdul artinya hamba, Rashid artinya yang maha lurus, Allah. Halim artinya yang maha sabar, Allah. Somad artinya tempat bergantung, Allah. Ketiga manusia ini adalah hamba Allah. Tanah ini milik Allah, wakafkanlah di jalan Allah. Gedung yang dibangun, berapa kelas, berapa semen, berapa batu bata, berapa kosen, berapa aluminium, berapa seng, itulah yang akan kekal abadi. Dibangunkan rumah besar megah, mati, tinggal. Dibelikan ke mobil mahal, tinggal. Kalau ada orang mengatakan untuk apa kaya-kaya, tanah tak dibawa mati. Ada tanah yang bisa dibawa mati, mengalir sesudah mati. Inilah dia tanah yang diwakafkan untuk sekolah pondok pesantren fi sabilillah. Silakan punya sawit sejauh mata memandang, silakan punya kebun karet, silakan punya duit banyak, silakan punya mobil. Kalau mau mobil dibawa mati, wakafkan untuk pondok pesantren. Itu banyak mobil yang bagus-bagus, silakan wakafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang tenaganya kuat, ekonominya kuat, jabatannya kuat, kekayaannya kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu, bergoncang tenda nih, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang susah, miskin, melarat. Jadi orang simpang kanan, orang Aceh Singkil yang punya kebun sawit banyak, terus pupuk panen sawitnya. Yang punya kolam ikan, lanjutkan, cari duit sebanyak-banyaknya. Nanti buat cabang Darul Rasyid 1, Darul Rasyid 2, Darul Rasyid 3. Setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil mesti ada pondok pesantren. Allahu Akbar. Tidak ada jalan lain menyelamatkan ini. Tapi pondok pesantren gurunya ada, santrinya ada, wali murid sudah mau memasukkan anak, anaknya mau, tanahnya tak ada. Bagaimana? Insya Allah setelah selesai pengajian ini, banyaklah telepon yang masuk ke pimpinan pondok pesantren Darul Rasyid mau mewakafkan tanah kebun kelapa sawit. Amin. Assalamualaikum Ustadz Rasyid. Waalaikumsalam. Setelah mendengar ceramah Ustadz Somad tadi, aku mau mewakafkan tanah kelapa sawit. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Oh, hebat. Kalau sejauh mata memandang kelapa sawit, gurunya sejahtera, pesantrennya megah, mobilnya mewah, anak santrinya sehat, makanannya bergizi. Sawit siapa yang mau diwakafkan ini? Entah, aku pun tak tahu. Gimana mau wakafkan barang yang tak ada jelas pemiliknya? Maka wakafkanlah. Niatkan untuk almarhum orang tua,
Pondok pesantren perlu WC, pondok pesantren perlu masjid, surau, langgar, musola, tempat beribadah. Pondok pesantren perlu sumur bor. Pondok pesantren tempat anak-anak berwudu, sholat berjamaah. Wakafkan sumur bor untuk niat untuk almarhum ayah, almarhumah ama. Datang sahabat menjumpai Nabi. Ummi matat, emakku mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekahkanlah air minum untuk santri, sedekahkan sumur bor, sedekahkan toilet, sedekahkan tempat wudhu, sampai pahalanya. Mau ditulis namanya besar-besar, bagus, Gedung Wakaf Haji Abdul Halim. Tapi kalau cuman setengah bak WC, tak usahlah tulis nama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wali santrinya sudah, santri-santrinya sudah, yang mau bawa wakaf tanah, batu bata, semen sudah. Yang keempat adalah pemimpin-pemimpinnya. Pak Bupati ada, atau yang mewakili ada, Pak Dandim ada, Pak anggota DPR ada, Bapak DPD ada. Ingat bapak-bapak yang diamanahkan Allah kekuasaan jabatan takkan lama. Pakailah jabatan ini untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan jabatan yang dititipkan Allah kepada Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, Pak dan Ramil, Pak Dandim, Pak Babin Kamtibmas, tidak hanya sekedar jabatan yang diberikan negara, tapi dia berubah menjadi amal soleh dan mereka menjadi orang yang amanah, insya Allah. Amin. Yang terakhir, poin yang kelima, semua manusia ini lemah, tapi dia menjadi kuat kalau dia bersama dengan Allah. Doa, doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Karena ada orang ramai yang hatinya bersih, tulus, ikhlas, maka saya memimpin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya yang membacakan doa Abdul Somad, tapi doa ini kabul bukan karena Abdul Somad, karena diaminkan oleh saudara-saudara kita 7 orang yang baru bersyahadat. Putih bersih catatan amalnya, belum ada dosanya. Amin, kata dia. Terketuk pintu langit. Mungkin doa ini makbul bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada saudara kita yang kepanasan, tulus, ikhlas karena Allah. Nama dia tak tertulis besar-besar, gambar dia tak ada, tak disebutkan protokol yang terhormat yang mulia Al-Mukarram Profesor Abdul Somad, tapi namanya dicatat oleh para malaikat. Doa berjamaah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadzal ma'hadil azim. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke Pondok Pesantren Darul Rasyid Simpang Kanan Aceh Singkil ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikanlah santri-santri kami anak-anak yang soleh yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak DPD, Bapak DPRK, Bapak Bupati beserta seluruh yang kau berikan amanah di Kabupaten Aceh Singkil. Kokohkan hati mereka menjadi orang-orang yang menaungi rakyat ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin, kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Nangro Aceh Darussalam
bil khusus selamatkanlah Aceh Singkil dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.